Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Idam Rafida Suwardi dengan NIM 150362101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 3 saya mengenai analisis isi konten atau kompetensi dasar. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar membuat gambar konstruksi bangunan dengan perangkat lunak. Selanjutnya ini adalah mata pelajaran yang mata pelajaran dari kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung merupakan mata pelajaran yang berada pada kompetensi kejuruan di keahlian teknologi dan rekayasa. Peserta didik diharapkan mampu menguasai standar kompetensi kejuruan. Kompetensi ini berarti peserta didik itu harus mampu memahami dan melaksanakan dasar-dasar menggambar dalam aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung atau APLPIG merupakan salah satu mata pelajaran di SMK, kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan atau biasa disingkat DPIB, di mana pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung ini peserta didik mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau singkat K3, atau memahami kebutuhan pekerjaan desain interior, memahami prinsip-prinsip desain interior pada gambar konstruksi. Mata pelajaran ini juga merupakan mata pelajaran produktif di mana kegiatan belajar lebih ditekankan pada praktik. Fasilitas penunjang untuk mata pelajaran ini tidak lain adalah laptop yang dimiliki peserta didik, ataupun juga bisa memakai laboratorium komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah jika uh, sekolahnya memiliki laboratorium yang memadai. Nah, aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung ini juga menyangkut pembelajaran software dalam dunia sipil. Dalam dunia sipil, di antara software yang biasa dipakai di SMK dalam jurusan DPIB yaitu software AutoCAD. Nah, pada slide selanjutnya itu kita masuk ke dalam kompetensi dasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kompetensi dasar yang saya ambil dan akan dianalisis isi atau kontennya adalah kompetensi dasar membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Nah, pada kompetensi dasar ini isi kontennya yaitu ada yang pertama itu ada menjelaskan perintah dasar pada perangkat lunak AutoCAD, yang kedua ada menggambar dasar menggunakan perangkat lunak AutoCAD, yang ketiga ada menggambar lanjut menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Nah, untuk yang pertama itu menjelaskan perintah dasar pada perangkat lunak AutoCAD. Nah, untuk isi konten yang pertama, peserta didik itu mempelajari perintah-perintah dasar yang biasa digunakan di AutoCAD untuk mempermudah dalam proses pembuatan desain konstruksi bangunan. Contohnya dari perintah pada AutoCAD adalah yang pertama itu ada line, yaitu perintah yang dipakai untuk menggambar garis baik lurus ataupun dengan sudut tertentu. Biasanya digunakan untuk membuat denah pada proses pembuatan gambar konstruksi. Yang kedua ada rectangle, yaitu perintah yang biasa digunakan untuk menggambar persegi. Ini juga bisa digunakan untuk membuat desain awal. Dan yang ketiga itu ada circle, yaitu perintah yang sesuai namanya, yaitu perintah yang biasa digunakan untuk membuat lingkaran. Dan masih banyak lagi perintah-perintah lainnya yang akan dipelajari pada um, kompetensi dasar ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu konten menggambar dasar menggunakan perangkat lunak AutoCAD.
Nah, pada konten yang kedua ini, peserta didik mempelajari hal-hal yang dasar pada program lunak AutoCAD. Nah, contohnya itu seperti satuan unit dan sudut yang digunakan untuk proses awal penggambaran untuk menentukan luas daerah gambar pada proses pembuatan gambar konstruksi. Dan isi konten yang ketiga yaitu menggambar lanjut menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Nah, pada konten yang ketiga, peserta didik sudah masuk ke dalam pembelajaran menggambar proyeksi bangunan, yaitu seperti yang pertama ada membuat gambar potongan, yaitu membuat gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal yang posisinya diambil dari tempat-tempat tertentu. Gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruangan-ruangan atau dimensi skala konstruksi di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Terus yang kedua itu ada membuat membuat gambar tampak dari konstruksi bangunan. Contohnya seperti tampak depan, tampak belakang maupun tampak samping dari bangunan tersebut. Selanjutnya itu ada membuat detail gambar seperti menggambar detail fondasi, detail kusen dan jendela dan lain-lain sampai menjadi desain konstruksi bangunan yang lengkap dan jelas untuk detail-detailnya. Selanjutnya adalah model model yang cocok pada KD tersebut. Di sini saya memilih model pembelajaran project based learning. Dari analisis isi kompetensi dasar, KD membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran project based learning atau biasa disingkat PJBL. Karena dalam model pembelajaran ini didesain untuk peserta didik melakukan investigasi untuk memahaminya serta melakukan pembelajaran dengan aktivitas yang berkelanjutan. Seperti contohnya yang tadi dari isi kontennya itu yang pertama itu awal-awal peserta didik mempelajari dasar-dasar dari AutoCAD-nya. Terusnya lanjut kepada eh, mempelajari dasar pembuatan konstruksi bangunan sampai yang tingkat lanjut. Model pembelajaran PJBL juga melibatkan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis untuk mengerjakan suatu proyek. Pada pembelajaran yang berbasis proyek seperti model pembelajaran PJBL juga dapat mengembangkan kemampuan soft skill peserta didik seperti kepercayaan diri, kerjasama tim, memberikan pendapat, dan pengendalian emosi. Ini dikutip dari Riyadi Sugeng dan Zelnianti pada tahun 2023. Eh, ada juga ini hasil penelitian dari Lasonen, Jahona, Pesterimen, dan Pirko dalam makalah pendamping Muhrais pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 78% mahasiswa mengatakan bahwa kurikulum yang berbasis project based learning dapat membantu membekali mahasiswa untuk persiapan memasuki dunia kerja. Karena mahasiswa belajar bukan hanya secara teori, melainkan praktik di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil riset. Dari hasil di sini saya menggunakan hasil penelitian dari MUT pada tahun 2019. Dari hasil penelitian ini dengan judul penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar gambar teknik siswa SMK Negeri 1 Pariaman. Nah, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran project based learning telah terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam mata pelajaran gambar teknik di SMKN 1 Pariaman. Untuk hasilnya itu bisa dilihat dari gambar di samping ini ada gambar 2 yaitu diagram peningkatan aktivitas siswa dan gambar 3 itu diagram hasil belajar siswa. Nah, dari gambar gambar kedua ini terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas belajar pada setiap siklus pembelajaran, yaitu dari siklus 1
siklus 2 hingga ke siklus 3. Pada siklus 1 itu, tingkat aktivitas belajar mencapai 60,47%, terus meningkat menjadi 70,05% pada siklus kedua, dan terakhir mencapai 80,16% pada siklus 3. Nah, di sini terlihat adanya kenaikan persentase. Selanjutnya, tidak hanya aktivitas belajar yang meningkat, dari diagram ketiga, hasil belajar siswa juga mengalami perbaikan yang positif. Bisa dilihat pada siklus 1 itu, tingkat penuntasan klasikal mencapai 55%, kemudian meningkat menjadi 70% pada siklus 2, dan akhirnya mencapai 80% pada siklus 3. Setelah pembelajaran dengan metode project based learning itu berlangsung. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan itu, disimpulkan bahwa model pembelajaran project based learning atau PJBL itu cocok digunakan untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dengan KD membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Karena penerapan model ini pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan dengan menuangkan pengetahuan yang sudah dimilikinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan pada puncaknya dapat menghasilkan sebuah hasil proyek berupa desain gambar konstruksi bangunan. Demikian presentasi dari tugas 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.